Nah, Kencana Mania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Mustafa Kepala Jenggot. Nah, di samping saya ini ada Raja Kewok Paksa lur, Mas Raden Supono Makurodo tanpa busono, duwe anak 5 ning ngendi? Nah, Solo Tigo. Nah, ning Solo Tigo. Ya. Gimana Mas Raden Supono? Sehat jenengan? Walhamdulillah, wasyukurillah sehat walafiat. Di Kencana sudah berapa trip Mas Raden Supono? Kalau tripnya udah nggak terhitung. Banyak ya? Banyak. Ini driver yang nggak pernah leren lur. Jadi disuruh leren nggak mau. Beliaunya ini sangat gigih bekerja, sangat konsisten sekali lur. Mas Raden Supono. Wih. Sekarang umur berapa Mas Raden Supono? Umur 21, Mas. Umurnya 21. Ya. 21 apa 71? 21 lebih sedikit. Oh, lebih sedikit. Nah, jadi kita ini ngobrol-ngobrol santai aja lur ya. Iya. Bukan podcast loh. Kalau podcast itu udah di komputer. Kalau ini ngobrol ning jero bis ngono, Mas ngono. Iki kita mau menuju ke Kalideres untuk mengambil penumpang lur. Mumpung belum ada penumpang, kita podcast sebentar ya. Nah, Mas Raden Supono. Ya. Boleh bertanya, Mas? Boleh separuh. Bang? Boleh bertanya tapi separuh aja. Waduh, separuh. Jawab apa-apa penting oleh ngono. Iya. Mas, sampean kalau boleh tahu bawa bis dari tahun berapa, Mas Raden? Waduh, dari tahun 80. Dari 2005 kayaknya. 2005. Pertama Ya. kali naik di PO apa, Pak? PO Tris Sumber Urip. Tri Sumber Urip. Iya. Rute mana itu, Pak? Rutenya Jakarta, Pulau Gadung. Dulu kan Jakarta, Pulau Gadung, ya kan? Pulau Gadung. Pulau Gadung, Bangilan, Pulau Gadung, Tuban. Wow, berarti sudah menguasai Bangilan sejak 2005 berarti samanya. Ya. Menguasa preman terkuat di Bangilan berarti samanya. Ya. Pertama kali bis yang sampean bawa itu apa, Pak Raden Supono? Pertama Intercooler. Mitsubishi. Mercedes Benz. Oh, Intercooler. Mercedes. Intercooler ya. Berarti yang seri apa itu? Serinya ya kalau serinya 16 apa ya? 1621 apa ya? Intercooler yang penting. 21 Intercooler ya? Ya. Yang tahun 2005 itu mungkin tahun-tahun 2000-an itu bisnya ya? Ya, mungkin udah tahun. Cuma belum istilahnya masih ini kan. Masih setirnya lebar itu tampak. Iya. Gitu. Seri apa itu, Pak Raden? Awalnya? Seri Laksana kayaknya. Laksana. Iya. Nah, jadi kok bisa sampai terjun di dunia perbisan dan sekarang menjadi jota selipnya bis malam ini gimana ceritanya? Kok bisa sampai bisa bawa bis dulu? Awalnya gimana ceritanya? Wah, awalnya juga susah. Kita berkarir juga mengawali dari truk dulu. Truk? Iya. Oh, berarti jalan Raja Oleng yang begini awalnya? Wih, bukan. Kalau oleng kan kol diesel itu ya. Kalau saya bawa trailer. Oh, trailer loh. Iya. Truk panjang. Iya. Di Semarang itu PT apa Siba Surya itu. Dulu. Terus tapi aku senengnya bawanya kenceng memang. Aku kalau trailer kan muatan berat. Kalau kenceng-kenceng kan itu bahannya sering panas, sering meledak gitu. Oh iya itu. Iya. Memang begitu. Iya, makanya aku seneng kenceng, berarti kencengnya kan berarti cocoknya di bis yang jalannya kenceng ya. Iya. Intinya anu lah, balap lah. Iya. Sak tim karo Marquez karo Rossi lah ngono. Oh iya, harus ini. Iya. Marquez Carlos ya. Kok iso nang bis terus piye, Pak Musi? Ceritain, terus cerita Mas. Ya, ceritanya kan saya masuk bis kan susah kalau nggak punya Pengalaman. Enggak, misalnya saya punya pertama pengalaman, kedua kan punya teman istilah relasi gitu kan. Kerabat yang Iya. terjun di dunia perpisahan lah gitu. Tapi saya bawa truk juga senengnya bawa yang muatan kontainer itu, jadi larinya kenceng kan. Enak, kalau kenceng itu enak, cepet sampai. Cepet sampai. Iya. Makanya saya punya teman terus pas lebaran itu kan butuh supir tuh. Saya diajak sama teman saya. Di calling. Ya mau saya dicoba. Kan kalau udah bawa mobil gede kan nggak beda jauh lah istilahnya. Di railing lah awalnya ya. Ya, dilihatin terus langsung ditinggal tidur gitu aja. Langsung bawa bis, bawa penumpang Langsung itu bawa adanya. bis, bawa penumpangnya ya. Wah. Langsung jalan aja, langsung ditinggal tidur ke belakang. Tapi nggak ada kendala, alhamdulillah. Aman, jos. Aman. Nah, Iya. setelah itu langsung jadi supir tetap. Terus langsung itu diomongin sama Pak siapa namanya yang itu Pak Bado istilahnya kan, diomongin langsung fotokopi KTP suruh jalan aja gitu, sama SIM kan sudah SIM-nya kan sudah B2 bisa B2 jadi langsung jalan. Pertama saya di Tri Sumber Urip itu. Sumber Urip pertama kali. Tri Sumber Urip ya. Tri Sumber Urip. Yang PO-nya sekarang diganti
Ganti Madukismo itu. Madukismo sekarang ya. Iya. Sentrum juga Madukismo sekarang. Ya. Kalau Sentrum dibeli sama Madukismo, jadi PO-nya Sentrum MD Madukismo kan. Sentrum Madukismo. Iya, Oh. dikasih kode MD itu Madukismo. Oh. Nah, yang paling lama sampean bekerja di bis itu di PO apa? PO Haryanto. Haryanto paling lama Iya. ya. Memang Haryanto ini panutan, Nur. Jadi banyak banget bis driver-driver bis yang betah banget di sana ya. Lama-lama kerjanya di PO Haryanto. Dan kebanyakan Haryanto memang punya mencetak driver-driver terkenal ya, kayak Raden Mas Supono, almarhum Bu Yayu, semoga dirahmati oleh Allah ya. Doa kita ya untuk Bu Yayu ya. Terus banyak lagi lah driver-driver. Nah, jadi selama sampean bawa bis, Ya. yang paling sampean suka itu bis bermesin bersasis apa? Yang selama suka, Yang sampean paling suka? yang paling suka itu 1836. 1836 Mercedes-Benz berarti ya? Ya, Osor. Osor. Ya. Nah, kok bisa paling suka itu? Kenapa? Alasannya? Pertama tenaganya gede, cc-nya gede, 1836. Terus remnya ini cakram. Pakem, enak. Cakram semua, jadi enak. Kalau mendadak bisa mengatasi, mumpuni lah. Iya, kalau mumpuni bisa, kalau mendadak. Nah, gitu. Itu enak. Jadi- Buat kewak paksa enak. Oh, itu kewak paksa. Iya. Kalau karoseri, Mas Raden Supono, kalau karoseri yang paling sampean suka apa? Sebenarnya kalau seri yang paling suka di Adiputro, bawaannya enak. Adi Putro, Iya. modelnya juga bagus. Modelnya juga elegan, bagus dan Sporty. ya. Tapi ada sisi kekurangan, tetap ada kalau Ada, tetap ya. ada. Kalau bersama kekurangannya apa Adi Putro? Bablaan aja. Adiputro itu kekurangannya gerobiakan sekarang. Grobiakan. Iya, iya, banyak letak apa Iya, cukup iya. gerobiakan ini. Memang. Iya. Nah, jadi ini sekarang bawa Adi Putro tidak ya? Sekarang bawa Jet Bus 3. Karoseri yang sebenarnya paling kuat, bagus, tapi kalah model itu Morodadi. Morodadi Prima itu Nah, bagus iya. itu. Memang Tebel-tebel itu memang. Nggak ada kata grobiak nggak ada. Itu wah anteng ini bagus itu. Ya lupa, cuma di sisi lain dia agak berat bodinya kan, mungkin di segi pemakaian ban itu lebih boros. Lebih boros ya. Ya, karena bodinya lebih berat. Apa namanya? Morodadi. Morodadi, iya. Tapi memang tebel-tebel itu ya. Katanya super sih gitu. Bagus juga itu, cuma dia modelnya itu Kurang kekinian lah. iya kurang kekinian. Mungkin kalau video ini dengar ya sama Ya. Morodadi mungkin lebih di kekinian lagi, modelnya di facelift, di Ya, model sebenarnya bagus, bagus lebih. itu, Morodadi. Morodadi itu bagus. Kalau sampean nih karoseri apa Mas sampean? Senak Demuni? Iya. Kalau saya ini sebenarnya semua karoseri suka ya. Tapi kalau yang paling suka untuk model selera saya pribadi ya, saya Laksana. Loh, kenapa alasannya Mas? Laksana itu? Laksana itu yang paling saya suka itu yang single glass itu, yang baru-baru ini, yang kayak Sun itu. Suka aku. Jadi modelnya nggak ngotak gitu ya. Ada dari atas itu meruncing depannya maksudnya. Oh, iya, Jadi iya. kelihatan bagus, kelihatan mewah gitu loh. Menurut saya. Nah gitu menurut saya. Tapi kalau seperti ya memang kalau umum ya memang Adi Putro ya. JB ya kalau yang umum maksudnya dilihat. Tapi aku tetap suka Laksana kalau aku pribadi. Nanti kalau ada duit lagi nih bikin di Laksana gimana Mas? Ya bagus, kita jangan terpaku sama Satu produsen. karoseri. Ya, satu produk. Jadi kita Nah. bisa membandingkan mana kelebihan dan kekurangan. Dan konsumen kan banyak pilihan gitu maksudnya. Pengen biasanya kalau suka Adi Putro udah ada ya. Laksana ada gitu. Jadi nggak harus terfokus sama salah satu karoseri. Mas Raden, Siap. Mas Supono ini paling kenceng bawa bis lari berapa? Paling kenceng. Hmm. Paling kenceng itu sampai itu speedometernya keliwat sih sebenarnya. Nggak kelihatan, nggak terdeteksi. Iya, nggak terjadi. Oh, berarti nggak tahu sampai Iya, berapa? Itu kalau Hino sampai ke bawah pantomnya itu sampai Balik lagi bisa mentok 10 ya. kali itu. Iya. Kalau sampai percaya. 40 lebih sampai nggak tahu 150 apa berapa. Iya, nggak tahu ya. Nah, jadi ya aku pernah dengar itu ada yang bawa bis lari 300 bawa Scania, bener nggak kayaknya? Nggak bener kalau itu. Nggak bener ya, berarti bohong gitu. Ya nggak usah di anu lah. Nah, jadi kita lanjutkan loh, ngobrol apa lagi? Ya. Selama jadi supir bis, jenengan ini ya, selama jadi driver andalan bis malam, Iya. itu sudah
punya istri berapa sampai sekarang dari dulu? Istrinya sudah berapa gitu Mas? Cuma satu aja Mas istri itu. Berarti jenengan tipe yang setia ya? Iya, istri satu di sini, satu di sana. Orang-orang kurang sopan ini. Enggak, bercanda lor. Aku tanya lagi Pak. Iya. Jenengan ini kan disebut mirip Joe Taslim. Iya. Nyadar gak sama kalau mirip Joe Taslim? Iya, banyak sih orang bilang begitu, tapi itu kurasa itu fitnah itu Mas. Fitnah? Iya. Tapi bener loh, sampean mirip Pak asli. Iya, mirip kalau dilihat dari gunung sana, gunung Semeru. Lawu. Tapi nggak apa-apa lah. Pak Raden Supono. Bagus. Iya. Tanya lagi aku. Iya. Selama jadi sopir kan banyak penumpang cantik-cantik gitu. Pernah Iya. nggak lihat penumpang yang cowok terus sampai jatuh cinta gitu? Kalau lihat cantik banyak, tapi kalau jatuhnya enggak. Enggak. Cuma ya batin tok ya. Namanya wong lanang juga gitu. Cik, Pasti. ayu, nih, kalau Nah. serius Maju Putra ya. Wih. Paling begitu tok. Begitu tak ya? Iya. Jadi memang gitu. Kita harus menjaga etika kita. Etika. Enggak harus selalu cerobohan, enggak boleh. Kalau dimintain nomor sama cewek gimana? Penumpang maksudnya, penumpang cewek. Ya penumpang saya cowok los nomor saya ini, saya kasihkan semua. Penumpang cewek juga ada yang Ya, minta nomor cewek. tapi yang sekedar paling bantuin mereka ini istilahkan mempermudah untuk pesanan tiket. Oh, kalau digodain nggak? Hah? Pernah digodain nggak itu di WA maksudnya? Ya enggak sampai macam-macam enggak kayaknya. Mau jujur Ya, lagi, jujur ya, apa enak terkenal. lho? Jujur apa enak itu? Ya ora ono. Orang nek digodain. Ora nek godo-godo paling ya biasa namanya iseng-iseng kan kalau nonton. Oh. Ya. Iya. Iki sing ditakoni pokoknya sing ditakoni sing ora anu lho, iki sing lucu-lucu ditakoni. Ngono, maksudnya. Iya. Pak, sampean anu mohon maaf iki, teko apa? Iya. Iki nek kan biasanya wong besi kan ndak mandek to. Nek sampean pengen mules mau mandek ora? Pernah apa enggak? Pernah sampean pas lagi nyetir enak-enak perutnya mules. Wah, ya pernah namanya di jalan itu ya pernah mules, ya pernah muntah-muntah. Aku nyopir pernah mabuk. Pernah? Pernah. Tiba-tiba muntah-muntah mabuk, buka lawat tinggal sor ya toh. Kalau mules ke WC dulu. Berhenti di mana? Rest area. Ya kalau Malam-malam maksudnya gitu. Namanya malam-malam ini kan ya kebanyakan tahan di rest area. Kalau nggak tahan ya biasa air botol kita gimana gitu. Berarti ya gitu ya. Ya, kalau nggak tahan. Kalau darurat memang ya. gitu. Daripada ngengek di daripada ngengek depan nanti malah bawa air botol aku aja. Iya. Ini misalnya jenengan jadi sopir, bikin banyak ini. Saya sendiri pernah rasakan. Saya kan penggemar bis malam dari dulu. Kayak naik Harapan Jaya, naik Rosalia dari Tulungagung ke Jakarta waktu saya masih kuliah di STB. Dulu kan sering saya di tengah malam itu pengen kudu ngising lah, langsung ngising. Nah, wih sepira ragil ngedek nih, piye menurut sampean? Ya gini, kan kalau bis malam kan difasilitasi toilet. Kalau mungkin penumpang yang kebelet, namanya kebelet itu tidak bisa ditoleransi ya. Kalau kita misalkan rest area masih jauh kan, paling ya jalan daruratnya paling ya gunakan toilet ini sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya tapi ada darurat ya. Darurat paling ya gitu yang gunakan. Makanya kadang kernet sering dibuka toilet ada bau tape ya kayak gitu. Kadang mungkin kita harus menyadari juga penumpang kebelet namanya mules itu nggak bisa ditahan gitu. Nah gitu loh gitu. Kalau misalkan dari rest area jenengan mau berhenti ya harus diberhentikan ya harus ya. Ya. Jadi gitu loh weh, super bis. Waduh, kalau ada penumpang mules itu kalau dekat rest area kasih berhenti, kalau bisa ditahan langsung ajak berhenti, kasihan lah kalau malam-malam apa gini kan biasanya kan jam-jamnya jam 3 jam setengah 4 itu kan kalau biasanya telat kan itu mulus-mulusnya itu perut manusia itu. Jadi kalau ber-AC ya. Apalagi ber-AC itu harus ini. Biasanya kotek nih yang sering. Wah, kotek. Ini kotek. Koteknya tidur, soteng. Instrumen teh batu Cina kok. Nah, biasanya kotek ini yang sering mules di bis itu. Iya. Kalau naik bis, sering mules, sering mabuk itu. Berarti solusinya itu loh. Kalau Mas Raden Supono ini kalau mules bisa ini apa namanya? Bisa diberhentikan ya. Bisa ya? Bisa. Jadi sama kalau naik kencana nanti kalau mules ngomong aja sama Pak Raden Supono ini, berhenti di rest area. Nah, kalau misalkan sholat subuh kalau belum nyampe di sini diberhentikan bisa Pak ya? Ya tetap berhenti, kita juga ya subuh juga harus berhenti. Ya harus itu ya. Jadi kalau sholat subuh itu wajib berhenti Pak ya? Wajib berhenti kalau sholat subuh sama Mas Raden Supono. Yang lain juga, jadi yang lain juga tak bilangin. Kalau sholat subuh itu malah penting banget loh bagi saudara kita sama-sama yang muslim. Jadi sholat subuh itu penting banget.
Qobliyahnya aja itu sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu qobliyah subuh, belum sholat subuhnya. Nggak terhitung, jadi lebih baik dari dunia dan seisinya. Jangan sampai tinggalkan sholat subuh, Lur. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya perbincangan sebelum nyampe Kalideres ini. Udah dekat ya? Belum, masih jauh. Oh, masih jauh. Tapi nanti kan berapa menit kan? 15 menit. Ada yang disampaikan sama teman-teman Bismania, khususnya untuk manianya RMS. Ya, kalau beliau-beliau ini kepengen naik kencana, ya kita apa namanya, kita semua nggak akan ya kan. Dan nanti misalkan ada apa-apa bisa ngomong sama drivernya. Lebih ke kekeluargaan aja, kalau misalkan kepengen apa itu ngomong aja. Kadang kan penumpang ada yang ewoh gitu kan, kadang nggak berani. Langsung ngomong aja ya, kalau ada apa-apa. Saya ikut aja ke depan, ke kabin kokpit sana kan. Silakan. Ngomong ya. Silakan, biasa. boleh Lur. Sampai mau nyuting di Ya. depan boleh. Nanti kernetnya diusir ke belakang nggak apa-apa. Kalau sopirnya sampai nyopir juga, kalau bisa nyopir jangan tapi. Ya, kadang gini Mas, memang kadang itu kalau nggak terbiasa, misalkan driver nggak terbiasa, tapi kalau ada kamera di depan itu kadang pertama merasa grogi yang nyetir, keduanya dia itu merasa kemampuannya misalkan nggak biasa begitu, dipaksakan begitu, ya itu yang fatal. Nanti dipaksakan, namanya sesuatu yang dipaksakan itu kan nanti takutnya berakibat entah ini entah itu gitu loh. Tapi kalau yang udah biasa, ya biasa aja, nggak, ya memang karakternya begitu ya begitu gitu loh. Begitu. Nggak ada rasa ininya, nggak. Ya kan. Nah, jadi itu ya, jadi beda-beda orang Lur ya. Tadi memorinya penuh. Jadi beda-beda orang. Kadang driver itu memang gerapea orangnya, suka di video. Kadang memang ada yang sombong. Kadang ada yang memang dia pemalu. Kadang memang ada yang kereng, galak. Nah, kalau Mas Raden Supoyo ini semuanya jadi satu ini. Iya. Sombongnya ada. Ya manusia ya. Jadi manusia ya tetap. Iya. Tapi yang penting gerabeaknya ini Lur, gerabeaknya, baiknya, bawahnya juga halus, enak, tapi balap. Nah, welcome, yang penting welcome. Welcome orangnya Lur, orangnya welcome. Oke, mungkin sampai di sini dulu Lur, pengobrolan kita hari ini ya. Mungkin besok mau ditanyakan apa lagi, sama komen. Mau tanya apa ke RMS, komen, tak bikinkan konten. Oke? Saya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata maupun lafaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.